Sekarang, sungai yang di atasnya melintas jembatan Ampera ini digunakan sebagai sarana transportasi baik secara ekonomi ataupun wisata bahari. Pesona sungai yang membelah kota Palembang menjadi seberang ilir dan seberang ulu ini memang tidak bisa dipisahkan oleh keberadaan jembatan Ampera. Jembatan yang dibangun sejak 1962 atas persetujuan Presiden Soekarno ini, biaya pembangunannya didapat dari dana hasil rampasan Perang Jepang. Pada awal pembangunannya, jembatan Ampera difungsikan sebagai tempat melintasnya kapal-kapal pengangkut komoditi, sehingga jembatan bisa dinaik turunkan secara mekanis. Namun, karena proses naik turun ini memakan waktu sekitar 30 menit dan dinilai menghambat lalu lintas, maka pada tahun 1970, aktivitas ini sudah ditiadakan lagi. Akhirnya tibalah saya di masjid tertua di Palembang yang jaraknya tidak jauh dari jembatan Ampera ataupun Sungai Musi. Namanya Masjid Agung Palembang atau dulu disebut Masjid Sultan. Kesultanan Palembang ini tadinya berasal dari pembesar-pembesar dan priai dari Kesultanan Demak yang kalah perang pada tahun 1528 itu, 1528 ya. Kemudian lari ke Palembang. Itu pada waktu itu dipimpin oleh Raden Patah, ya, keturunan Raden Patah, ya, yaitu Sido Ing Lautan. Sido Ing Lautan. Masjid yang berada di utara Istana Kesultanan Palembang merupakan masjid tertua di kota Pempek ini. Masjid Agung Palembang dirancang oleh seorang arsitek dari Eropa. Konsep bangunannya pun memadukan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas Nusantara tampak pada pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Dan pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Atap masjid berbentuk limas terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas sisi atap limas terdapat jurai daun simbar, menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai dengan bentuk jurai melengkung dan lancip, dan bentuk ini merupakan bentuk atap kelenteng Cina. Tingkatan atap yang berjumlah 3 memberi makna perjalanan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atap tumpang memiliki makna yaitu tingkat pertama melambangkan syariah serta amal perbuatan manusia. Pada tingkat kedua melambangkan tariqat, yaitu jalan untuk mencapai ridho Allah. Dan di atap tingkat 3 melambangkan hakikat, yaitu ruh atau hakikat amal perbuatan seseorang. Sedangkan puncak atau mustoko melambangkan ma'rifat, yaitu tingkat mengenal Tuhan yang maha tinggi. Subhanallah, indahnya pemaknaan filosofi Masjid Agung ini. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada bentuk jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Pada awal pembangunan masjid tidak terdapat menara ini. Setelah 10 tahun kemudian barulah menara dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi 6 setinggi 20 meter. Bentuk menara masjid masih menyerupai menara kelenteng dengan bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Masjid seluas 1080 meter persegi ini ternyata memiliki cerita menarik terlepas ornamen masjid yang cantik luar biasa. Kalau mau ke masjid ini harus pakai perahu, karena dikelilingi oleh sungai. Itu namanya Sungai Tengkuru, ya di sini namanya Sungai Buri kata orang Palembang ya, tapi namanya sungai apa namanya? Sungai lupa saya. Ya, ada Sungai Kapuran di depan Sungai Kapuran.
Masjid ini bernuansa hijau dan mampu menampung hingga 15.000 jamaah. Ditopang 4 tiang soko ditambah 9 tiang lain, makin mempertegas bahwa masjid ini dibangun atas dasar nilai filosofis. Ya, itu ada untuk 9 itu katanya 99 Asmaul Husna katanya. Ya. Di setiap tiang terdapat banyak hiasan. Pada bagian kaki berhiaskan berbentuk pelepit dan bagian atas tiang terdapat hiasan motif kotak dengan pelipit setengah lingkaran, memberi kesan seperti hiasan dalam sebuah kerajaan. Motif pada mimbar pun juga unik, berhiaskan kotak-kotak dengan lubang kecil di tengahnya yang berwarna emas. Sementara untuk dinding berhiaskan motif yang mengadopsi arsitektur gaya Eropa. Dan yang membuat saya terkagum adalah hiasan pada jendela kaca Masjid Agung ini. Cantik sekali. Ya, karena masjid ini banyak menampilkan unsur dekoratif khas Palembang yang cukup kental dengan ukiran kaligrafi atau sulur tanaman dicampur perpaduan warna emas dan coklat yang memberi kesan mewah. Meski sudah mengalami 6 kali renovasi bangunan masjid, tapi masih terdapat beberapa peninggalan benda kejayaan masa silam. Ini kayunya asli ini, kayu dari kayu tembesi namanya, kayu tembesi ya. Atau kayu unglen, kalau kata orang Palembang kayu unglen, asli itu kayu. Dari kayu bukan dari batu, tapi karena timpa antara atas dan semen itu ada apa namanya? Ya lapukan, lalu diganti dengan ini, di beton bawahnya. Ini baru kali betonnya. Kalau dulu kayu langsung. Masjid yang menjadi saksi sejarah rakyat Palembang melawan Belanda ini sempat menjadi satu-satunya masjid yang difungsikan sebagai tempat sholat Jumat umat Islam. Kalau masalah syiar Islam tetap jalan di sini, tetap berlaku. Bahkan kita diberikan semacam pelindungan untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah ya, walaupun dibatasi barangkali ya, dibatasi. Karena dibatasi saya maksudkan itu ya, yang dibolehkan untuk Jumat hanya masjid ini. Masjid ini yang boleh Jumat, yang masjid-masjid lain tidak boleh. Nah, baru-baru kemudian setelah adanya abad ke-20, baru ada Masjid Lawang Kidul, ya, namanya Masjid Lawang Kidul, Masjid Tiga Ilir, kemudian Masjid Muara Ogan.